Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat belajar seperti biasa. Sebelum itu Bapak ingin tahu kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa. Semangat sekali. Tapi kita tambah variasi baru ya. Yaitu kalau Bapak bertanya, apa kabar hari ini? Baik, baik, alhamdulillah. Bisa? Bisa. Ya. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah. Semoga hari ini semangat, penuh energi, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita lanjutkan sebelumnya, Bapak ingin cek dulu kehadirannya. Baik, Bapak akan cek kehadirannya. Agisna, Hadir. Ain Naya, Alfi Alfala, Alsa Asifa, Alia April Yandita, Anastasia, Hadir. Ani, Hadir. Dewi Anjani, Hadir. Dewi Saraswati, Fahira Aulia, Hadir. Hikari Azkia, Kalia Maulinda, Hadir. Keisha Fairunisa, Lina Yuliana, Maula Siti Hamidah, Mufni Anavia, oh itu, Naisa Safira, oh itu orang Naisa, Nashwa, Naura, Alfanisa. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Baiklah, setelah kita melaksanakan presensi, selanjutnya yaitu kita cek dulu pembelajaran kemarin. Ada yang masih ingat kita mempelajari apa? Benar sekali. Karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Ada yang tahu? Sepemahaman kalian yang telah kita pelajari sebelumnya. Iya. Saya Pak. Oke, boleh Fahira. Karya ilmiah adalah karya tulis yang didasarkan pada keilmuan data dan metodologi sistematis. Benar, benar menurut Fahira. Karya ilmiah adalah suatu karya yang berdasarkan fakta atau pengamatan, kemudian dengan disusun dengan metodologi yang sistematis. Nah, itu adalah satu karya non sastra. Karya ilmiah termasuk karya non sastra. Nah, sekarang kita akan membahas karya sastra. Karya sastra yang akan kita bahas pada kali ini adalah teks drama. Skip. Nah, untuk memulai selanjutnya, kita akan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah memahami teks drama. Yang kedua, menganalisis potensi cerpen menjadi drama. Jadi nanti Bapak akan memberikan sebuah cerpen, kemudian kalian membuat satu babak saja yang dijadikan sebagai drama. Ya. Kemudian yang ketiga, mengkonsep dan menulis drama setelah kalian membaca. Ya. Kalian itu berpikir bagaimana kejadian-kejadian yang ada pada cerpen diubah menjadi sebuah drama. Oke. Yang keempat adalah presentasi. Ini melatih kemampuan berbicara kalian supaya kalian lebih mahir dalam berbicara. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, siapkan dulu buku catatan, kayak pulpen dan lain sebagainya. Silakan siapkan dulu, kita cek seadanya. Sudah. Oke, terus. Sebelah sini juga sudah. Baik, sedikit. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu drama itu apa? Oke, siapa namanya? Hai Pak, boleh Hai Pak, silakan. Drama karya sastra yang disajikan dalam bentuk pertunjukan. Baik, tepuk tangan untuk Haifa. Menurut Haifa, teks drama adalah karya sastra yang disajikan untuk dalam bentuk pertunjukan. Nah, itu adalah teks drama. Jadi ada tujuan untuk ditunjukkan ya, bukan hanya ditulis saja. Nah, teks drama itu sebagai konsepnya. Nah, yang akan kita fokus adalah bagaimana cara menulis teks drama. Silakan. Baik, untuk memahami bagaimana menulis drama, kalian harus memahami 3 struktur drama. Apa saja? Prolog itu di awal. Jadi sebelum kalian pernah mendengar drama, di awalnya itu suka ada pengantarnya dulu, betul? Iya. Nah, kemudian ada dialog itu percakapan antara tokoh. Jadi di dalamnya inti ceritanya itu ada di dialognya. Kemudian epilog, akhirnya di amanatnya bagaimana. Hanya 3 poin ini maka sah dianggap sebagai teks drama. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, setelah kita memahami struktur 3 poin tadi, kita harus memahami juga yang namanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini digunakan untuk bagaimana kebahasaan apa yang digunakan dalam menulis teks drama. Nah, Bapak sampaikan di sini ada dialog. Dialog teks drama sebagian besar diisinya oleh dialog. Kalau bedanya antara cerpen dan drama itu ada di dialognya. Dialog lebih besar dibanding dengan ceritanya, ya ceritanya. Jadi ceritanya itu dibuatkan dalam bentuk dialog. Tidak perlu diceritakan dengan jelas. Biarkan penonton menarik kesimpulan dari drama yang ditampilkan oleh para pemeran tokoh-tokoh tersebut. Nah, itu dialog. Dialog itu saling komunikasi antara dua atau lebih untuk menyampaikan suatu informasi. Karena dialog ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung. Bisa dipahami ya? Komunikasi dialog penting. Kemudian selanjutnya konjungsi. Konjungsi itu apa? Ada yang tahu konjungsi itu apa? Ini belajar. Kata sambung. Nah, konjungsi itu di setiap apapun selalu digunakan. Karena menghubungkan, konjungsi itu bersifat menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat, kata dengan kata, paragraf dengan paragraf. Itu fungsi konjungsi. Nah, konjungsi yang digunakan dalam teks berita adalah konjungsi temporal seperti sebelum, sesudah, kemudian itu konjungsi waktu. Hal yang berkaitan dengan waktu. Yang selanjutnya yaitu kata kerja. Sering tanpa kata kerja itu akan sulit. Ada yang tahu kata kerja contohnya seperti apa?
Makan. Makan ya boleh karena ada aktivitas ya. Lanjut ada lagi? Menulis benar, menulis juga, membaca juga. Kalau drama itu pasti berarti sangat erat dengan kata kerja. Kemudian yang selanjutnya kata sifat. Sifat itu seperti apa? Kata sifat. Ramah, sifat yang marah, sedih itu masih bersifat apa namanya abstrak. Yang apa namanya yang contohnya misalkan baju ekspresi ya. Kalau sifat itu benda misalkan ras, nah itu seperti fisiknya yaitu bentuk fisik. Oke, setelah ini cukup dalam ya teks cerita, teks drama ini. Baik, volumenya. Baik, sepertinya kalian sudah mulai jenuh di sana sudah mulai. Sudah semangatnya sudah mau diambil, kita charger dulu semangatnya supaya lebih ini. Baik, kita langsung berdiri semuanya berdiri. Oke, berdiri ya. Oke, berdiri. Semuanya sudah berdiri. Tuh Anastasia sudah mulai. Sudah mulai. Siap ya? Kita joget pinguin ya. Nggak tahu bagaimana penting joget pinguin ya. Siap? Kita mainkan. Ya, begini. Bentar. Dede murah. Iya. Apa lagi ya? Ini dulu. Ini ya. Iya. Gimana ya? Ini ganda. Ayo semuanya gerakan lagi biar. Coba sini. Udah selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah, itu tadi kaidah kebahasaan yang telah kita jelaskan. Kalian sudah punya bekal definisi, struktur, kaidah kebahasa. Selanjutnya kita praktik saja langsung dengan berkelompok. Silakan posisikan bangkunya berhadapan-hadapan. Ini itu. Silakan berhadapan. Berdiri dulu, kemudian atur pola. Berdiri. Ayo berdiri, putarkan kursinya. Oke, stop, silakan. Gerak semuanya. Kalau sudah habis, lanjutkan. Baik, silakan. Sudah menikah dulu. Baik, silakan diskusikan. Bapak sudah berikan LJK-nya di masing-masing. Tentukan jenis karya tulis cerpen, judulnya apa, judul yang digunakannya. Kan itu ada beberapa ya, pilih salah satu saja. Kemudian tokohnya siapa saja, konfliknya bagaimana, resolusinya bagaimana, itu mas. Boleh, yang penting baca dulu. Baik, kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Oke, bagian prolog, kalian boleh mengimajinasikan. Prolog itu bagian yang mengenalkan tokoh. Jadi, kenalkan dulu tokohnya seperti apa, kemudian apa namanya, imajinasikan. Yang penting ketika satu kejadian itu bisa mewakili kegiatan itu. Misalkan, prolog itu di sebuah pesantren terdapat siswa yang bernama siswi yang bernama Siti dan Shirley. Nah, santri tersebut sedang mencuci di belakang pondok pesantren. Udah segitu, baru kebanyakan ceritanya. Nanti audiens atau pendengar akan menyimpulkan apa sih yang dilakukan mereka. Nah, dari saya, kita cepat. Oke, boleh. Slide. Ibu dan
Ibu dan Rizka. Nah, Ibu dan Rizka, tokohnya ibu, wataknya bagaimana? Nah, kan ada ya, ada sifatnya Rizka bagaimana Rizka wataknya? Jelaskan saja seperti itu. Kemudian konflik yang kamu pilih, konflik ini tidak perlu wajib diisi ya, yang intinya dialognya. Potongan cerpen, ini kamu ke mana? Ke mana? Nah, di sini berarti kamu, berarti kan ini. Di mana ya tempatnya? Nah, di rumah, nah, itu kamu bikin cerpennya yang di sini. Ibu membalikan kata-kata yang banyak. Nah, ini. Aku mendesak kesal berbalik arah lalu masuk ke kamar ibuku, berarti kamar. Jadi tulis poin ini, kemudian ditulis di babak dan kalimatnya bikin babaknya prolog, dialog, epilog. Oh, babak dan kalimat. Berarti kan posisi kamu harus berikan orientasi di disebutnya yang pertama itu apa? Epilog, dialog, prolog. Nah, bikin prolog. Bikin prolognya, boleh ada panjang untuk menjelaskan latar. Kemudian poinnya nanti di dialog dia akan isi kesimpulan cerita di dialog. Dan yang terakhir epilog, gitu. Simpel itu. Ini epilog dan dialog. Nah, yang pertama ini potongan cerpennya kamu titiknya mau di mana? Satu momentum untuk di mana? Boleh dikembangkan, boleh di apa namanya? Intinya dibebaskan sebebas-bebasnya. Silakan pilih momentumnya di mana. Kemudian misalkan kalau ini terinspirasi di bagian memancingnya, kan ada obrolan, nah intinya di dialog itu obrolan. Nah, bikinlah potongan babaknya seperti prolog awal. Di sebuah kampung naga terdapat dua orang pemuda yang misalkan ngobrol mendalam, making sense. So, dia kan dialog menarik. Kalau sebutkan pemantik masalahnya, sana boleh di pemantik masalahnya. Kalau di pemantik yang bisa menjadi inspirasi kamu menentukan dari satu babak drama itu, tulis kalimat. Ya, kembangkan dari sebuah prolog. Lalu bikinlah dialog, dialognya ini. Lagi itu jadi kalau sudah tahapannya menulis dulu, tulis dulu ini. Kita berbalik arah lalu masuk ke kamar. Nah, jadi kamu bagian asal ini ngobrolnya sama siapa? Ibu, berarti di sini dialognya, nanti dialog dengan ibu kan? Nah, dialog itu menuliskan, nanti sini kalimat babaknya, kamu bukan bagaimana yang mengalami masalah di sini kan apa mungkin? Nah, jadi diceritakan boleh di kalimat udah sedikit aja, udah selesai, udah banyak yang bilang. Kok bisa? Misalkan kemarin boleh dimainkan dalam dialognya. Dari pikiran kita atau ini kalau ada yang masuk boleh dikaitkan. Ya boleh. Pak Hendro. Oh, ini benar yang ini kira-kira saya. Seperti ini, silakan kalian eksplorasi tambahkan. Jadi lengkap, pasang sakotong jadi lengkap. Baiklah, setelah kita diskusi bimbing yang sudah cukup lama, beberapa teman kita yang sudah selesai, kita akan presentasikan. Untuk yang belum, boleh kita lanjutkan di pembelajaran yang akan datang. Silakan posisikan setelan presentasi, digeser yang ini ya. Yang ini yang bukan mundur ke belakang. Ini juga dianut, saya contohkan. Sudah selesai, siapa lagi bisa presentasikan yang kelompok itu silahkan maju. Ini boleh diambil. Yang ini boleh digeser. Yang ini geser ini. Baiklah teman-teman semua, bagaimana ya tadi diskusinya? Sungguh sangat alot ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kritis, namun sangat bermanfaat untuk semua untuk kalian. Nah sekarang teman kita yang di depan ini adalah teman yang sudah mampu menyelesaikan misi dari pembelajaran kita hari ini, yaitu menulis satu babak teks drama. Nah silakan kita dengarkan presentasi dari teman-teman kita yang ini. Ya silakan nanti perkenalkan. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Saraswati. Saya Asma, saya Rafa, saya Cynthia.
dan malaikat dengan sigapnya menjewet Haji Saleh ke neraka. Tokohnya bagaimana tokohnya? Tokohnya ada Haji Saleh. Tokohnya ada Haji Saleh. Surga saja. Tokohnya ada Haji Saleh, Pak Purba dan Benaya Limo. Pak Purba, nah jadi tokohnya itu ada Haji Saleh, Pak Purba, kemudian ada lagi Benaya Limo. Benaya Diko. Ketiga tokohnya yang dipilih itu asli dari ceritanya bukan. Ini hasil kreativitas dari kelompok ini memberikan nama Pak Purba dengan Bayana Eriko. Terus lanjut, bagaimana dialognya? Ya, misalkan dialognya. Haji Saleh, bagaimana Tuhan kita ini? Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, lebih beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Pak Purba, iya kami juga heran. Mengapa itu orang-orang sengaja dengan kita semua dan tak kurang ketaatan beribadah ini sungguh tidak adil. Benaya Limo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita perhatikan ketika Bapak bilang tepuk hebat, 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 bisa? Bisa ya? Untuk kelompok alfa, tepuk hebat, 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 hebat. Selanjutnya kelompok kita posisikan lagi ke seperti biasa kali. Yuk, 1, 2, 3, 4. Silakan. Biarkan mereka. Alhamdulillah, runtutan acara pembelajaran sudah kita laksanakan dengan bersama dari mulai pembukaan, diskusi, bimbingan, presentasi semuanya sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita akan refleksi kegiatan kita hari ini. Silahkan tuliskan di kertas yang telah Bapak sediakan dan tadi yang di belakang ceritanya tadi. Tuliskan refleksi perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat, pengalaman apa yang kalian dapat, apa yang kalian sukai dan apa yang kalian tidak sukai. Silahkan tulis di kertas itu sekarang. Ya benar. Silahkan. Baik, refleksi Bapak sudah kumpulkan. Yang pertama ada seru, senang, agak deg-degan, agak bosan juga, kemudian seru, asik, dapat menambah pengetahuan, momentum yang menyenangkan saat mengekspresikan satu kutipan cerpen, saat mengekspresikan, jadi intinya mengolah cerpennya ya. Kemudian seru, tapi agak bingung, menyenangkan saat refleksi, membingungkan ketika mencari potongan cerpen, yang bagian yang sulitnya itu menentukannya ya. Baik, pembelajaran sudah kita laksanakan seluruhnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian pertemuan hari ini. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Kita